Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rfa'na bil ilmi wat tuqa. Allahumma rfa'na bil ilmi wat tuqa. Allahumma rfa'na bil ilmi wat tuqa. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, senang sekali saya bisa bersilaturahim dengan ibu-ibu sekalian. Semoga silaturahim ini senantiasa membawa ridha dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga seperti apa kita dikumpulkan dalam silaturahim ini, maka seperti ini pula Allah kumpulkan kita di jannahnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bunda-bunda yang dirahmati Allah, hari ini kita akan sama-sama cari tahu seperti apa sih berhias sesuai dengan syariat. Namun sebelumnya saya mohon maaf jika di kedepannya ada kata-kata yang tidak berkenan di hati bunda-bunda sekalian. Karena sebetulnya ini tuh bukan pelajaran untuk ibu, buat saya sendiri gitu. Buat nampar diri saya sendiri sebetulnya ini. Ya punten, insya Allah apa yang saya sampaikan ini adalah dari bab amanah ilmu. Baik bunda yang dirahmati Allah, berbicara tentang berhias ya. Berhias itu memang identiknya dengan wanita. Ya, walaupun zaman sekarang banyak selain wanita yang berhias gitu ya. Jadi kalau dulu mah yang suka dandan tuh kan perempuan gitu ya. Kalau sekarang mah selain perempuan banyak yang dandan ya. Tapi usikum wa iya nafsi bittaqwallah, enggak ada satupun di antara agama yang mengangkat derajat wanita kecuali Islam. Ya, wanita ini untuk dalam syariat Islam saking tingginya derajat wanita sehingga apa? Sehingga wanita ini lebih mahal dari berlian. Ya, kalau permata yang paling mahal itu apa sih? Berlian kan ya? Bukan? Ada lagi nggak sih? Saya mah nggak pernah beli begituan. Apa sih salah? Ya, apa sih batu yang paling mahal apa sih? Jamrud apa berlian sih? Apa bu? Yang paling mahal? Sama juga ya kali ya. Artinya gini, wanita itu lebih mahal dari permata, daripada berlian atau daripada apapun yang termahal di dunia ini. Sebetulnya lebih mahal tuh wanita. Karena benda apapun yang ada di dunia ini itu bisa diganti dengan atau dinilai dengan uang. Ya kan? Untuk menghalalkan satu benda, seandainya ada seorang perempuan menginginkan berlian yang mahal, yang hebat banget, ataupun ada seorang laki-laki yang menginginkan mobil yang termewah di dunia, menginginkan motor yang termewah di dunia, itu kan kalau dia pengen menghalalkan barang itu supaya menjadi milik dia, itu kan gampang, tinggal dia ganti dengan uang, ijab kabul, sudah selesai gitu kan. Artinya ada ijab antara penjual dan pembeli, ya sudah dia bisa miliki barang tersebut. Tapi untuk wanita tidak bisa diganti dengan uang. Untuk menghalalkan seorang wanita agar menjadi halal kepemilikannya untuk seorang laki-laki, ya dihalalkannya ya memang hanya atas nama Allah. Gak bisa diganti dengan apapun. Saking tingginya derajat wanita tidak bisa dihalalkan dengan uang. Tapi umi maki itu ada mahar. Mahar itu bukan satu-satunya untuk menghalalkan seorang wanita. Yang menjadi halal seorang wanita dimiliki oleh seorang laki-laki adanya akdun nikah, akad yang diikrarkan karena Allah Ta'ala. Usikum wa iya nafsi bittaqwallah. Jadi nggak ada yang bisa menggantikan kehalalan wanita.
Bahkan usikum wa iya nafsi bitaqwallah, saking tingginya derajat wanita, saking tingginya derajat wanita, mereka tidak harus berada di tempat umum kecuali dalam kondisi tertentu. Bahkan saking mulianya wanita, saking dijaganya wanita, usikum wa iya nafsi bitaqwallah, wanita itu sebetulnya tidak punya kewajiban untuk ke masjid. Tidak punya kewajiban, sehingga bunda-bunda sekalian tahu bahwa sholatnya wanita tuh sebaiknya di mana, Bun? Di rumah. Tapi walaupun wanita sebaiknya sholat di rumah, seorang suami tidak boleh melarang istrinya untuk sholat di masjid. Itu perkataan dari Rasulullah. Rasulullah mengatakan, wahai para suami, engkau tidak punya hak untuk melarang istri kalian punten untuk sholat di masjid. Tetapi kata-kata ini harus dilihat. Nih wanita ke masjidnya tuh benar-benar untuk sholat kah atau niat yang lain? Pertanyaannya adalah, Umi Maki, berarti kalau suami saya melarang saya sholat di masjid, berarti saya nggak usah ngikutin nggak usah ngikutin perkataan suami. Nah, pengertiannya bukan begitu. Pengertiannya adalah saking diperbolehkannya. Boleh sama harus beda dong. Saking diperbolehkannya seorang perempuan ke masjid, sampai Rasulullah jangan melarang istri-istri kalian ke masjid gitu, dengan niat untuk beribadah karena Allah gitu. Tapi usikum wa iya nafsi bitaqwallah, begitu indahnya syariat Islam menjaga kita wanita, sampai Allah mengatakan dalam Al-Ahzab ayat 33, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, waqarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Waqarna fi buyutikunna, dan tetaplah kalian tinggal fi buyut, di rumah-rumah kalian. Nah, ketika Allah mengatakan waqarna fi buyutikunna, artinya wanita yang sering melakukan aktivitas di rumah itu adalah wanita yang terjaga oleh Islam. Tapi usikum wa iya nafsi bitaqwallah, mungkin ada pertanyaan, kenapa sih wanita diperintahkan lebih banyak di rumah? Kalau zaman sekarang kita memandangnya kok kayak ada diskriminasi antara wanita dengan laki-laki. Iya dong, karena kita nggak tahu sejarahnya seperti apa. Ternyata sejarahnya dulu itu, punten usikum wa iya nafsi bitaqwallah, wanita itu nggak ada harganya di zaman jahiliyah. Sampai kalau bunda-bunda pernah belajar tentang fikih haid, itu ada tuh di dalam fikih haid, namanya bagian bab hal-hal yang diperbolehkan untuk perempuan yang sedang haid. Itu kan kalau fikih haid itu ada yang diharamkan untuk perempuan yang sedang haid, yang dibolehkan untuk perempuan yang sedang haid. Nah, ini ada bagian dalam fikih namanya hal-hal yang dibolehkan atau tidak dilarang untuk perempuan sedang haid. Tahu nggak Bu apa yang dibolehkan untuk perempuan yang sedang haid? Bahwa perempuan yang sedang haid boleh satu selimbut dengan suaminya. Perempuan yang sedang haid, suami boleh tidur di atas pangkuan perempuan yang sedang haid, artinya tidur di pahanya. Sekarang mungkin emang apa salahnya sih istri tidur seranjang dengan suaminya, dia lagi haid? Sekarang nggak kepikiran kan? Tahu nggak Bunda, kenapa sampai ada kata-kata itu, sampai ada hukum itu di dalam fikih? Karena ternyata subhanallah, dulu itu yang namanya perempuan yang sedang haid di zaman jahiliyah, dia harus tinggal di kandang ternak, nggak boleh di rumah. Itu di zaman jahiliyah. Maka kalau kita belum tahu, kok perempuan harus, kata Allah waqarna fi buyutikunna, kesannya kok nggak adil banget ya, perempuan doang yang harus di rumah. Karena mereka nggak tahu dulu tuh zaman jahiliyah perempuan tuh kalau lagi haid harus di kandang, nggak boleh, intinya di mana aja pokoknya nggak boleh di rumah. Karena perempuan yang sedang haid itu dianggap najis. Sampai ada riwayat dalam satu hadis ini tentang bagian bagian hukum air. Sampai ada hadisnya adalah satu saat kalau nggak salah Ummu Salamah atau siapa saya lupa, Ummu Salamah
mandi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, satu bejana bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, entah itu Ummu Salamah ataupun Siti Aisyah, salah satu di antara mereka berdua. Lalu beliau bilang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, jangan mandi bersama saya kan lagi haid. Lihat, kata Rasulullah apa? Yang haid itu kamu, bukan airnya. Yang punya hadas besar tuh kamu, bukan airnya, nggak apa-apa, gitu kan? Artinya baru selesai haid, punten, bukan sedang haid, baru selesai haid. Ya Rasulullah, jangan mandi bersama saya dong, saya baru selesai haid, gitu. Yang punya hadas besar tuh kamu, bukan airnya, nggak ngaruh. Nah ini artinya usikum wa nafsi bitaqwallah. Kalau kita tahu betapa Allah meninggikan derajat wanita, kita nggak akan ngerasa kok wanita lebih banyak harus di rumah sih, karena dulu dikeluarin dari rumah. Bahkan dulu wanita ini punten, kalau zaman sekarang perempuan ini mempunyai hak waris, dulu itu menjadi barang waris. Jadi gini, dulu itu kalau ada orang tua atau ayah meninggal, misalnya ada 2 orang anak, berarti kan mewarisi harta ayahnya. Nah subhanallah, ternyata misalnya ayahnya itu nggak punya harta banyak, misalnya hanya punya rumah yang dia tinggali, gitu kan. Lalu ketika mau mewariskan, dia punya 2 orang anak, mau mewariskan rumah dibagi 2 juga mungkin sulit. Akhirnya apa? Ya udah, kamu mau ambil apa? Mau ambil ibu atau mau ambil rumah? Ibunya dijadikan barang waris oleh anak laki-laki. Buat apa? Untuk dijadikan budak. Itu zaman dulu jahiliyah. Di zaman jahiliyah sayangnya kita, aduh mudah-mudahan saya tuh pengen banyak bercerita ya, mudah-mudahan keburu ya Mbak Enda. Subhanallah, dulu itu usikum wa nafsi bitaqwallah. Kalau saya dulu lagi zaman-zaman SD sampai zaman-zaman SMA pun, yang saya tahu zaman jahiliyah tuh yang ada di benak bunda-bunda sekalian, zaman jahiliyah tuh kemana Bu tujuannya? Amerika kah, Afrika kah, India kah, Arab kah? Arab ya. Dulu kita yang ada dalam pikiran kita jahiliyah itu cuma ada di Arab, padahal tidak begitu. Jahiliyah saat itu di seluruh dunia dalam keadaan jahiliyah. Sampai seorang perempuan di India kalau suaminya meninggal dibakar, istrinya pun harus ikut dibakar hidup-hidup. Itu zaman jahiliyah. Itu wanita tuh dulu tuh seperti itu. Bahkan usikum wa nafsi bitaqwallah. Ada dalam Al-Quran, wa idza busyira ahaduhum bil untha, dhalla, punten ibu bisa cari nggak? Saya lupa ayatnya ayat apa. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhim yatawara minal qaumi min su'in. Nah itu, wa idza busyira ahaduhum bil untha. Dulu itu kalau ada seorang atau kalau ada satu keluarga dapat kabar melahirkan anak perempuan, subhanallah, mereka akan sangat malu karena punya anak perempuan. Mereka akan sangat malu punya anak perempuan, sehingga apa? Kalau ketemu sama tetangga, sama lingkungan, dia punya anak perempuan, dia melipir-melipur, nggak mau ketemu sama anak perempuan. Karena apa? Ketika dilahirkan anak perempuan, mereka menyangka ini orang apa sih? Itu dulu seperti itu Bu. Sampai apa? Dulu itu di zaman jahiliyah, subhanallah, para laki-laki itu geten banget nungguin istrinya lahiran. Iya, geten. Mungkin bisa dikatakan gak seketes, yang paling geten menunggu kelahiran istri itu sebetulnya zaman jahiliyah. Tapi tahu tujuannya beda. Kalau tujuan sekarang nungguin istrinya ngelahirin buat menangin kita dong, buat mendampingi kita, buat ikut kasih support lah paling enggak. Zaman dulu jahiliyah itu enggak. Mereka mendampingi istri-istrinya melahirkan untuk memastikan anaknya laki atau perempuan. Kalau anaknya laki-laki, begitu dia anak perempuan, kalau anaknya perempuan begitu dilahirkan langsung diinjak sampai mati. Itu. Belum lagi tadi saya sampaikan disuruh keluar kalau lagi haid. Maka usikum wa nafsi bitaqwallah. Allah memberikan syariat Islam yang luar biasa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah tekankan wa qarna fi buyutikunna
Wa qarna fi buyutikunna, perempuan itu bagusnya tuh di dalam. Sekarang bunda sekalian sudah paham, oh ternyata begitu. Maka apa yang harus kita lakukan? Bersyukur. Alhamdulillah kita hidup di zaman di mana Islam sudah berjaya. Coba punten, ketika mungkin ada di antara kita yang mengatakan, aduh enak banget ya orang hidup di zaman Rasulullah gitu kan. Ih enak banget ya di zaman Rasulullah, kalau ada apa-apa nanya sama Rasulullah, deket, kangen tinggal ketemu sama Rasulullah, begitu kan. Tapi punten, kita kan gak tahu kalau kita dihidupkan di zaman Rasulullah, geng kita geng Rasulullah. Kalau geng kita sama Abu Jahal, naudzubillah, ya kan, naudzubillah. Maka punten usikum wa ya nafsi bittaqwa, apapun yang Allah berikan sekarang ini, syukuri yang sekarang. Alhamdulillah Allah berikan kita hidup di zaman di mana Islam sudah berjaya, yang mana Allah sudah tinggikan derajat wanita karena Islam. Subhanallah. Jadi wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatul ula. Subhanallah. Wa qarna fi buyutikunna, dan hendaklah perempuan itu banyak di rumah. Dan janganlah bertabarruj. Tabarruj itu apa? Sering dong dengar kata-kata tabarruj. Tabarruj ini diambil dari kata tabarroja ya tabarroju tabarrujan. Artinya apa? Idharu ma yukhfiha. Idharu ma yukhfiha itu menampakkan sesuatu yang harusnya disembunyikan. Itu tabarruj. Itu secara bahasa. Secara syariat atau secara istilahan dikatakan idharu mahasinul mar'ah alladzi amarallahu ayyukhfiha. Itu tabarruj. Secara istilahan, secara syariat tabarruj itu idharu mahasinil mar'ah. Tabarruj ya Bu, menampakkan keindahan perempuan alladzi amarallahu, yang Allah perintahkan ayyukhfiha, disembunyikan. Jadi secara istilah, secara syariat, tabarruj itu menampakkan keindahan wanita yang Allah perintahkan untuk disembunyikan. Saya dipahami ya Bunda ya, itu arti daripada tabarruj. Usikum wa iya nafsi bittaqwallah. Oke, kalau gitu Allah mengatakan wa qarna fi buyutikunna, tetaplah wanita sebaiknya lebih banyak di rumah. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatul ula. Terus kalau gitu kami memang mutlak gak boleh keluar rumah? Boleh keluar rumah. Tapi usikum wa iya nafsi bittaqwallah, keluar rumahnya dengan kepentingan, dengan kebutuhan, bukan dengan keinginan. Kalau kita keluar rumah dengan keinginan, maka harus didampingi. Saya dipahami ya Bunda? Sekali lagi saya minta maaf, ini bukan kata saya. Bu, Ibu kenal saya sekarang ya Bu, teman ya Bu kita ya. Jadi kalau saya ngomong berdasarkan ilmu, Ibu jangan musuhin saya. Karena sebenarnya ini benar-benar bukan kata saya. Makanya saya bilang sebetulnya ini saya ngomong ini buat nampar diri saya sendiri loh Bu. Karena saya tuh belum bisa seperti yang akan saya sampaikan sekarang. Gitu loh Bu. Paling enggak nih yang saya sampaikan, paling enggak saya ngingetin diri sendiri dulu deh gitu loh Bu. Ya, baik, kembali lagi Bunda. Boleh enggak perempuan keluar rumah? Boleh. Sangat diperbolehkan. Tapi sesuai dengan kebutuhan, bukan dengan keinginan. Beda, ada yang butuh, ada yang ingin. Beda dong, kebutuhan dengan keinginan. Dan ketika sesuai dengan kebutuhan pun ada syaratnya. Syarat seorang perempuan boleh keluar rumah yang pertama adalah tidak berikhtilat. Apa itu berikhtilat? Bercampur baur dengan laki-laki tanpa manfaat. Dalam tanda kutip tanpa manfaat. Artinya apa? Nongkrong-nongkrong laki-laki dengan perempuan. Saya dipahami ya Bunda? Tapi kalau misalnya kajian gimana, kan laki-laki sama perempuan bareng, sama satu ruangan. Iya satu ruangan, tapi kan dipisah. Ya kan? Dipisah, itu bukan ikhtilat. Berikhtilat saja nggak boleh, apalagi berkhalwat. Apa bedanya ikhtilat dengan berkhalwat? Berikhtilat itu campur baur banyak laki-laki perempuan, ya, sehingga dengan sesuatu yang tidak bermanfaat, tidak ada pembatas, gitu kan? Kalau kajian, kalau kalau ada acara-acara Islam itu biasanya memang dipisahkan kan? Nah,
Berikhtilat saja tidak boleh, apalagi berkhalwat. Apa artinya berkhalwat? Berkhalwat kalau berikhtilat bercampur baur, kalau berkhalwat berduaan. Berduaan. Nah, itu berkhalwat itu sangat dilarang. Apapun itu, berkhalwat di sini adalah berduaannya laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram. Nah, itu tidak diperbolehkan. Seberapa lama pun durasinya, kalau kita pengen ngikutin syariat Islam, Bunda, itu kata syariat Islam. Bukan kata saya, Bunda. Ya, menurut syariat Islam ya memang begitu. Pertanyaannya adalah taksi online gimana dong? Nah, loh. Punten. Boleh nggak saya menggunakan taksi online? Boleh, tapi ajak yang lain buat nemenin Bunda. Orang yang di rumah siapa yang bisa nemenin Bunda? Gitu. Karena berkhalwat itu yang tidak boleh. Usikum wa iya nafsi bittaqwallah. Kembali lagi, bukan kata saya, Bunda, ya. Terus gimana dong? Angkot aja lah. Angkot mah hareudang. Zaman sekarang katanya ada angkot yang ber-AC, iya nggak sih? Saya lihat di berita gitu katanya ada angkot yang ber-AC, saya nggak tahu kalau itu ya. Jadi gitu, tidak boleh berkhalwat, tidak boleh berikhtilat. Gitu ya. Kemudian yang kedua, tidak bertabarruj. Saya sampaikan dulu tidak boleh apa dulu ya. Satu, tidak boleh berikhtilat. Kedua, tidak boleh bertabarruj. Yang ketiga, tidak boleh bertasyabbuh. Yang keempat, tidak boleh menggunakan pakaian syuhrah. Saya akan sampaikan satu-satu. Tadi tidak boleh berikhtilat sudah disampaikan. Tidak boleh bertabarruj yang kedua. Yang ketiga, tidak boleh tasyabbuh. Yang keempat, tidak boleh menggunakan pakaian syuhrah atau sesuatu yang syuhrah. Saya ulangi ya. Satu, tidak boleh ikhtilat. Yang kedua, tidak boleh bertabarruj. Yang ketiga, tidak boleh tasyabbuh. Yang keempat, tidak boleh menggunakan sesuatu atau pakaian syuhrah atau apapun yang berbau syuhrah. Baik, semoga ini selesai kajiannya hari ini. Yang pertama tadi berikhtilat sudah saya sampaikan. Boleh seorang perempuan keluar rumah tapi tidak berikhtilat. Gak boleh hanya sekedar nongkrong-nongkrong laki-laki sama perempuan gitu. Kecuali kalau disertai dengan suaminya gitu ya. Jadi misalnya ada acara keluarga, acara misalnya keluarga atau acara silaturahim antar teman, boleh silahkan temani sama suaminya gitu ya. Kalau suaminya nggak mau ya temani sama anaknya yang laki-laki gitu ya, seperti itu, atau pamannya gitu ya, seperti itu. Kemudian tidak bertabarruj. Nah, tadi kan sudah disampaikan tabarruj itu apa tadi, Bu? Tabarruj itu menampakkan keindahan wanita yang sudah Allah perintahkan untuk disembunyikan. Itu kan? Nah, artinya tidak boleh menampakkan keindahan. Apa saja ternyata yang termasuk tabarruj itu apa aja? Banyak, Bu, termasuk tabarruj itu ternyata. Usikum wa iya nafsi bittaqwallah. Yang termasuk tabarruj adalah membuka aurat. Artinya kalau tidak boleh membuka aurat, berarti ketika kita keluar rumah harus menutup aurat. Punten, bukan membungkus aurat. Beda dong menutup sama membungkus. Ya, Bu. Ini menutup nih, Bu. Lihat, punten. Punten. Ibu tahu nggak saya lagi apa nih di dalam kerudung saya, pas banget di paling atas kerudung saya apa nih? Salah, Bu. Nih. Kepalan tangan saya. Karena tertutup nggak kelihatan kan? Kalau membungkus begini, Bu, Ibu bisa langsung tebak. Ini membungkus. Ini membungkus. Jadi terlihat bentuknya. Kalau menutup begini kan, Ibu aja nggak tahu tadi. Kepalan tangan bukan, nggak, Ibu menyangka ini mic. Padahal begitu lepas, ini masih tetap di sini karena itu menutup. Maka harus kita bisa bedakan, ada menutup, ada membungkus. Usikum wa iya nafsi bittaqwallah. Jadi menutup aurat. Allah mengatakan dalam surat An-Nur ayat 31, usikum wa iya nafsi bittaqwallah. Sekali lagi Ibu saya minta maaf ya, Bu. Ibu kalau ketemu saya nanti di jalan tetap tegur ya, Bu. Enggak, Umi Maki tadi kemarin habis ngomongin ini. Punten ya. Ibu sebenarnya setiap kali saya diminta untuk membahas ini, setiap kali saya nonjok diri saya sendiri loh, Bu, beneran.
Minum dulu boleh, Bu? Baik, kita buka surat An-Nur ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Boleh dibaca artinya, silahkan. Ada yang sudah buka? Ayat 31 surat kedua 4 kalau nggak salah. Silahkan, boleh siapa saja. Oh, itu panjang itu. Cukup sampai dadanya dulu, Bu. Itu berbicara tentang mahram ya, ke bawahnya. Nah, sampai dan hendaklah mereka menutup kain kerudungnya ke dadanya. Nah, di sini dikatakan wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna, dan katakanlah kepada wanita yang beriman yaghdudna min absarihinna, untuk menjaga pandangan. Nah, ternyata yang diperintahkan menjaga pandangan itu bukan cuma laki-laki. Yang sering kita dengar kan laki-laki ya yang harus menjaga pandangan. Ternyata dari sejak zaman dulu yang diperintahkan untuk menjaga pandangan itu bukan cuma laki-laki. Subhanallah. Karena ternyata perempuan pun bisa jadi tidak bisa menjaga pandangan. Ada nggak zaman sekarang kalau lihat laki-laki, ganteng banget, ada nggak yang begitu? Ada nggak coba? Banyak. Subhanallah. Berarti dengan mengatakan begitu dia nggak jaga pandangan dia. Ya, subhanallah. Wal yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wa yahfadna furujahunna, dan jagalah kemaluannya. Nah, ini belum selesai, bukan cuma jaga kemaluannya, ini belum selesai. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Nah, menjaga kemaluan itu, cara menjaga kemaluan itu wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Cara menjaga kemaluan itu tidak menampakkan auratnya. Punten, usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Tidak bisa dipungkiri, zinah itu, perzinahan itu sering sekali diawali dari pandangan. Maka apa? Wala yubdina, dan janganlah kalian menampakkan zinatahunna. Zinah di sini adalah auratnya. Illa ma dhahara minha, kecuali yang biasa nampak. Yang biasa nampak itu maksudnya apa? Usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Para ulama menyimpulkan yang biasa nampak itu adalah punten yang biasa. Kalau di luar rumah, kalau kita di luar rumah, yang biasa nampak itu inna auratan nisa, sesungguhnya satu saat seorang sahabiah bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, aurat perempuan itu mana? Aurat perempuan itu, kata Rasulullah SAW, jami'ul badan. Punten, saya lupa matiin. Punten. Punten. Ketika Rasulullah ditanya oleh sahabiah, ya Rasulullah, aurat nisa itu yang mana? Aurat perempuan itu yang mana? Kata Rasulullah, jami'ul badan ila wajhiha wa kaffaiha, seluruh badan kecuali wajahnya dan telapak tangannya. Nah,
lalu punten, ini riwayat satu. Riwayat yang lain mengatakan Rasulullah ketika ditanya jami'ul badan illa hadza wa hadza. Seluruh badan kecuali ini. Kita yakin wajah dong kalau karena Rasulullah menggambarkan seperti ini wa hadza. Nah, ketika Rasulullah mengatakan ini, banyak orang di beberapa sudut, ada yang melihatnya dari belakang, dari depan, dari belakang, dari samping, sehingga ini tidak bisa disimpulkan, oh yang bukan aurat tuh ini. Karena di belakang pun ada yang ngelihat. Bisa dipahami nggak Bunda? Jadi kalau saya sampaikan begini, nah berarti kan Bunda menyimpulkan, oh ini yang nggak aurat. Betul nggak? Kalau saya begini, oh berarti ini sama ini nggak aurat. Bisa dipahami Bunda? Itu akhirnya apa? Sepakatlah para ulama bahwa yang bukan aurat itu seluruh badan, punten, kecuali yang aurat itu seluruh badan kecuali ini wajah, dan dari sini dari pergelangan ke bawah itu aurat. Dari pergelangan ke atas itu bukan aurat. Jadi sebetulnya kalau Bunda berpakaian seperti ini itu sudah bisa dipakai untuk sholat. Gitu. Dengan kakinya tertutup itu sudah dipakai untuk sholat, dengan kerudungnya sudah di dada itu sudah bisa dipakai sholat. Nah itu aurat ketika di hadapan orang yang bukan mahram. Sekarang pertanyaannya, kalau aurat di hadapan yang mahram kita, jadi jangan menganggap aurat di hadapan mahram boleh buka segalanya, tidak boleh juga. Apalagi punten usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Subhanallah, la yanzurur rajul ila auratir rajul walal mar'ah ila auratil mar'ah. Tidak diperbolehkan, haram hukumnya seorang laki-laki melihat aurat laki-laki, artinya punten kemaluan laki-laki. Seorang perempuan haram hukumnya melihat kemaluan perempuan lagi, kecuali atas dasar pengobatan. Coba kalau pengobatan nggak boleh, terus bidan gimana dong ngelahirin? Dokter kandungan gimana dong ngelahirin? Gitu kan? Ya. Nah, artinya usikum wa nafsi bitaqwallah, yang mahram pun punten, artinya kalau suami kan beda. Suami itu tidak, untuk kita dengan suami itu tidak ada yang harus ditutup-tutupi sampai aurat pun boleh diperlihatkan. Tapi anak kita, ayah kita, adik kita, walaupun anak itu masih bayi, yang boleh diperlihatkan kalau bayi tentu menyusui. Selain itu punten anak-anak yang sudah tidak menyusu, sudah tidak minum ASI, yang boleh diperlihatkan hanya bagian-bagian yang biasa digunakan untuk anggota wudhu. Artinya punten, saya mau tanya Bunda, kalau wudhu pas cuci tangan sampai ketek nggak? Berarti nggak boleh tank topan di rumah. Bisa dipahami Bunda? Kenapa? Inilah dikatakan wanita terhormat itu yang dinampakkan di depan mahram itu hanya bagian-bagian yang biasa digunakan untuk berwudu. Kan kita wudu nggak ada nih sampai sini, atau cuci kaki sampai paha, nggak ada dong. Berarti punten sampai paling enggak setengah betis kalau kaki. Kalau tangan paling enggak sampai sikut atau enggak seginilah boleh, nggak boleh tank topan. Ya, walaupun tentunya ini untuk aurat ini berbeda pendapat tentunya. Ada yang mengatakan aurat perempuan muslimah dengan perempuan muslimah itu sebetulnya dari dari pusar ke bawah. Tetapi kalau dia ingin menjadi perempuan yang terhormat, maka apa yang boleh dinampakkan antara perempuan muslimah itu hanya bagian-bagian yang biasa dicuci saat wudhu. Itu ya. Jadi Bunda, jadi jangan lagi nih ke toilet di tempat umum berdua sama anak perempuannya. Saya suka bingung kadang-kadang, masih ada loh yang ke toilet berduaan, entah itu sama anaknya, entah itu sama temennya. Saya sampai bingung tuh orang mau boncengan apa gimana sih ke toilet bisa berdua-duaan? Nggak boleh, hati-hati. Usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Jadi punten, tidak boleh membuka aurat. Ya. Jadi artinya harus menutup aurat, bukan membungkus aurat.
ya. Usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Lalu juga ada dalam surat Al-Ahzab, surat ke-33 ayat 59. Ya kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dzaini wa kana Allaha ghafurur rahima. Wahai Nabi, katakanlah kepada istrimu dan anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukminin, subhanallah, yudnina alaihinna min jalabibihinna, hendaklah menjulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, yang demikian itu supaya mereka lebih yu'rafna, lebih dikenal. Pertanyaannya adalah menjulurkan jilbabnya di seluruh tubuhnya, berarti saya dari kepala sampai kaki dong? Bukan begitu maksudnya. Tertutup. Saya dipahami Bunda? Tertutup. Juyub, tadi dikatakan juyub. Juyub itu jaib. Jaib itu adanya di dada. Ya, tertutup. Kemudian punten, kenapa harus seperti itu? Dzalika adna ayyu'rafna. Subhanallah, supaya mereka lebih dikenal. Dikenal sebagai apa? Dikenal sebagai seorang muslimah. Ketika orang melihat pakaiannya rapi, tertutup dari atas sampai bawah, oh itu pasti muslimah. Itu kan sudah begitu. Beda dong, walaupun ada yang non muslim yang sama-sama menutup, itu beda menutup auratnya. Sampai punten ada seorang teman yang ketika dia sering bolak-balik ke Singapura, zaman-zaman dulu belum kayak sekarang gitu ya Bunda. Sebelum dulu itu dia waktu ke Singapura tuh dia belum menggunakan hijab. Dia datang ke satu restoran. Pokoknya setiap ke Singapura tuh selalu makan di restoran itu. Akhirnya setelah beberapa tahun dia hijrah, dia beberapa lama juga nggak ke Singapura. Subhanallah, begitu dia hijrah, dia kembali lagi ke Singapura dan makan lagi di restoran itu. Tahu nggak Bunda? Ternyata waiternya bilang, "Bu, jangan makan di sini karena di sini mengandung babi." Padahal dia nggak ngomong, dia Islam, tapi dilihat dari jilbabnya kan. Maka nih, dzalika adna ayyu'rafna, untuk memperlihatkan identitas kita. Saya difahami ya Bunda? Itu ya. Usikum wa ya nafsi bitaqwal. Jadi yang pertama yang termasuk ke dalam tabarruj itu sampai jam berapa ya Mbak Indah punten? Sampai sebelum zuhur. Siap. Sudah dengan pertanyaan berarti itu ya. Baik. Punten usikum wa ya nafsi bitaqwal. Yang termasuk tabarruj yang pertama adalah tadi membuka aurat. Artinya boleh keluar rumah tapi harus menutup aurat, bukan membungkus aurat. Yang kedua, yang termasuk dalam tabarruj, Bu, punten, ternyata penggunaan parfum di hadapan yang bukan mahram. Aduh, ini kalau kita ngobrol kayak gini banyak aduhnya loh Bu. Dan yang akan mengaduh saya duluan Bu. Aduh gitu kan, subhanallah. Lihat, bukan kata saya Bunda, punten ya. Ayyumamra'atin ista'arat famarrat ala qaumin liyajidu min rihiha, subhanallah, fahiya zaniyah. Ibu kalau udah begini ibu akan ada dalam hati, kalau udah tahu nih artinya, ibu akan ada perasaan, ya tahu. Karena kan kalau udah tahu harus dijalankan. Kalau udah tahu nggak dijalankan dosa. Ya kan, akan ada perasaan, ya jadi tahu deh gitu ya. Subhanallah, kata Rasulullah nih, hadis dari Rasulullah, subhanallah, usikum wa ya nafsi bitaqwallah, dari hadis Nasai dan Abu Daud, juga Tirmidzi ya, mengatakan ayyumamra'atin ista'arrat, siapapun di antara perempuan tidak mengenal usia kecuali yang belum baligh, kecuali orang yang sudah pikun, ayyumamra'atin ista'arat, dia menggunakan wewangian parfum ala qaumin, lalu dia melewati para laki-laki gitu ya, liyajidu min rihiha,
dengan niat menggunakan parfum itu supaya laki-laki mencium bau parfumnya, fahiya zaniyah, maka dia dikategorikan sebagai penzina. Nah loh, jadi saya nggak boleh pakai parfum, boleh ibu pakai parfum, tapi tidak berlebihan. Ya Bu, punten tidak berlebihan, paling enggak ibu hanya kecium sama teman yang ketika bersalaman. Ketika ibu cipika-cipiki sama teman ibu, kan sama laki-laki mah gak cipika-cipiki Bu. Tenang gak Bu sih? Ya, itu boleh Bu, tapi ya itu niat kita ketika menggunakan parfum. Aduh saya mau kajian nih, mau ketemu sama ibu ini, ibu itu, nanti cipika-cipiki biar dia nyaman cipika-cipiki sama saya. Gak apa-apa deh pakai parfum, itu dibolehkan. Yang gak boleh itu ibu pakai parfum lalu niatnya apa? Niatnya supaya cowok-cowok bisa mencium wangi saya. Kan kita juga pakai parfum gak sebotol. Ya Bu ya. Jadi punten, parfumnya tidak hanya kecium ketika kita cipika-cipiki. Jadi nggak kecium ketika saya di sini, terus ibu di pintu baru udah kecium. Nah itu tidak. Ya Bu. Jadi punten, dibolehkan menggunakan parfum ketika ibu cipika-cipiki saja. Artinya hanya sedikit dan baunya tidak menyengat. Bukan parfum yang saya semprotkan di sini, ibu masih bisa cium di ujung pintu sana. Ya, itu tidak diperkenankan. Bisa dipahami ya Bunda? Dan subhanallah usikum wa ya nafsi bitaqwallah. Tabarruj yang selanjutnya adalah penggunaan make up di hadapan yang bukan mahram. Aduh lagi gak sih? Aduh, saya minum lagi kayaknya nih. Ini bisa-bisa saya beser setiap kali tertampar minum ya. Subhanallah. Susah jadi wanita ya, tapi punten, inna idhamal bala ma'idhamil jaza. Seberat apa ujian yang kita terima, sebesar itu pahala yang akan kita terima. Subhanallah ya. Baik, penggunaan makeup di hadapan yang bukan mahram. Subhanallah. Dalilnya mana? Dalilnya sama tadi An-Nur 31, illa ma dhahara minha. Boleh dinampakkan itu illa ma dhahara minha, yang biasa nampak, yang biasa kelihatan. Ibu di rumah 24 jam pakai make up enggak? Enggak ya, lagi bobo pakai make up enggak Bu? Ya. Subhanallah. Umi Maki kalau sekedar pakai lipstik supaya enggak pucat, wallahu a'lam, itu pun saya lakukan dan saya pun harus ditonjok kayaknya Bu. Kalau pengen, ya jawabannya pengen jujur apa pengen nyenengin aja sih Bu? Karena jawabannya ada yang jujur ada yang nyenengin aja. Kalau secara jujur, secara syariat memang itu tidak dibenarkan walaupun hanya menggunakan punten lipstik. Nah makanya saya bilang ini harus nonjok diri saya sendiri. Saya pun belum bisa Bunda. Usikum, jangan ditiru Bu ya punten. Bukan berarti Umi Maki aja pakai, udah pakai kayak Umi Maki, enggak ya. Ini menyampaikan yang saya juga sebenarnya belum bisa Bunda. Terus alasannya, Umi Maki boleh nggak? Kalau ada yang nanya nih, boleh nggak saya pakai make up? Niatnya buat nyenengin suami. Boleh, tapi saya boleh nanya lagi nggak? Ketika ada pertanyaan, Umi Maki boleh nggak saya pakai make up buat nyenengin suami? Boleh, tapi saya boleh nanya lagi nggak? Mau nanya apa? Buat suami siapa? Kalau bilangnya buat suami kita, berarti kita di rumah pun harus selalu pakai make up. Enggak tuh yang namanya habis dari kondangan hapus make up. Gitu ya, punten, ini bukan buat ibu, buat saya. Kalau ibu ngerasa ya punten saya. Ya Bu, ini kan kita belajar ya Bunda ya. Usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Kemudian, termasuk tabarruj adalah mencukur alis dan macam-macam perawatan yang tidak lazim. Mencukur alis, subhanallah. Allahu Akbar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Bu, ini kata Rasulullah, la'anallahul washimat wal mustawshimat wal mutanammisat wal mutafallijat li husnil mughayyirati khalqallah. Artinya adalah la'anallah,
Kata Rasulullah, Allah melaknat perempuan yang membuat tato dan orang yang minta dibuatkan tato. Jadi orang yang mentato dilaknat, orang yang minta dibuatkan tato dilaknat, orang yang minta mencabut bulu alisnya atau mencukur bulu alisnya, orang yang menghias giginya atau mempercantik dirinya dengan mengubah ciptaan Allah. Sekarang banyak banget ya orang cara mengubah ciptaan Allah tuh. Ada apa aja sih Bu mengubah ciptaan Allah? Hah? Mancungin hidung. Terus apa lagi Bu? Oplas ya. Ibu coba, kasihan ya mereka operasi plastik mahal, padahal kita plastik banyak di rumah ya Bu. Kita kumpulin aja ya Bu. Punten, ini bukan kata saya Bunda. Subhanallah. Punten, dilaknat perempuan yang membuat tato. Artinya sekarang kan tato itu bukan hanya di tangan, di badan, di alis pun punten, di tato. Saya minta maaf ya Bu ya. Itu bibir ya, bibir, alis gitu ya. Juga punten mencabut atau mencukur alis. Hati-hati Bunda. Ya, usikum ya. Kalau Bunda belum tahu mah nggak dapat hukum apa-apa Bun. Belum dapat hukum yang ini nih. Ketika sudah tahu baru itu harus diterapkan. Ya, tahu sekarang. Ya, kalau nggak tahu, Allah tuh tidak menghukumi sesuatu untuk orang yang tidak tahu, untuk orang yang lupa. Tapi jangan jadi pura-pura lupa. Begitu udah selesai keluar dari sahur, lupa. Gitu ya Bu. Usikum wa iya nafsi bittaqwa. Saya minta maaf sekali lagi karena ya saya bilang ini saya sebetulnya paling takut kalau ngomongin ini, karena ini saya sendiri yang begini semua. Punten, usikum wa ya nafsi bittaqwallah, sementara Allah mengatakan lima takuluna ma la taf'alun. Wahai engkau yang senantiasa menyampaikan sesuatu kepada orang lain, lima takuluna ma la taf'alun. Kenapa engkau cuma ngomong doang, kata Allah, enggak mengerjakan apa yang kau sampaikan. Nah ini hati-hati Bunda. Makanya saya minta maaf banget. Subhanallah. Lalu punten usikum wa nafsi bittaqwallah. Wal mutafallijat ini adalah merenggangkan gigi. Ada kan? Satu, mutafallijat sengaja giginya direnggangkan, jadi yang tengahnya yang bolong. Itu ada. Mutafallijat. Itu ada Bu. Itu. Kemudian termasuk juga punten menghias gigi di sini adalah punten banget, tanpa mengurangi rasa hormat saya, rasa cinta saya. Behel, yang menggunakan behel menghias gigi, kalau behelnya tujuannya untuk pengobatan boleh. Misalnya justru dari renggang, kan kalau renggang tuh bahayanya makanan masuk. Kalau makanan sudah masuk itu jadi penyakit, terus dirapetin itu boleh. Atau punten yang susunan giginya tidak tentu, tidak rapi, dirapihkan, karena itu pun itu nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada apa-apa nih, cuman gaya-gayaan aja pakai behelnya, itu yang tidak boleh. Dulu awal-awal ada behel kan banyak orang yang nggak sakit, nggak apa dipasang behel. Banyak ya dulu awal-awal ada behel tuh begitu. Nah itu yang tidak boleh. Punten, yang menggunakan punten tanpa mengurangi rasa hormat saya, menyimpan permata di gigi, itu tidak boleh. Banyak ya. Subhanallah, saya minta maaf. Ini benar-benar bimbabi amanatil ilmi. Lalu di sini lihusnil mughayyirati khalqillah. Pokoknya bentuk-bentuk merubah ciptaan Allah, termasuk tanam benang. Tanam benang, tarik benang sih saya. Mana itu dia tarik benang. Filler tuh digimanain sih, saya emang nggak tahu. Digimanain tuh? Apa? Termasuk. Pokoknya sesuatu yang merubah Bunda. Botox tuh apa tuh? Saya kurang. Biar naik.
Oh iya. Ya, itu merubah nggak? Merubah yang seharusnya? Pokoknya segala sesuatu yang merubah. Enggak, merubah yang seharusnya seperti itu. Wallahu alam, wallahu alam. Ya, wallahu alam, apakah botox itu termasuk atau tidak? Kalau tidak merubah, kalau kantong mata itu dirawat boleh. Kan ada kan perawatan kantong mata bukan dirubah, itu boleh. Ya? Kalau operasi tidak boleh. Kalau dioperasi tidak boleh. Facial boleh. Itu perawatan yang tidak mengurangi apa-apa kecuali mengurangi komedo. Boleh kalau itu. Ya? Apa? Oh, wallahu alam, saya rasa itu sih tidak apa-apa. Kalau itu, wallahu alam ya. Saya rasa itu tidak apa-apa gitu ya. Wallahu alam. Ya punten. Ya tadi merubah yang operasi plastik, yang tadinya mancung jadi salah. Yang tadinya tidak mancung menjadi mancung gitu ya. Subhanallah ya, usikum wa iya nafsi bittaqwallah. Punten, sesungguhnya ketika Allah melarang sesuatu, Rasulnya melarang sesuatu, pada hakikatnya itu untuk kebaikan kita loh. Karena apapun yang dirubah bukan karena Allah, artinya bukan Allah sendiri yang membuat, itu insya Allah ada madaratnya, ada resikonya, gitu ya, ada kekurangannya, gitu ya. Usikum wa iya nafsi bittaqwallah. Selanjutnya, yang masuk ke dalam tabarruj juga menyambung rambut dan sejenisnya. Extension, yang masuk ke dalam, yang rambut dalam kuku pun seperti itu. Menyambung kuku juga tidak boleh. Atau bulu mata palsu pun tidak boleh. Karena rambut yang ada di tubuh kita kan bukan cuma rambut yang ada di sini. Ya. Waxing punten. Jadi gini, ada namanya sunnah fitrah. Sunnah fitrah itu adalah mencabut bulu, bukan mencabut, mencukur bulu kemaluan. Nah, di sana bukan mencabut tapi mencukur. Sebetulnya bukan mencabut tapi mencukur. Wallahu a'lam boleh atau tidak, hanya beberapa ulama berpendapat kalau mencabut itu menyakitkan dirinya, maka sebaiknya hanya dicukur. Dan waxing terutama punten di bagian kemaluan tidak boleh dilakukan oleh orang lain kecuali suami sendiri. Kenapa? Rasulullah mengatakan la yang durur rajul ila auratir rajul walal mar'ah ila auratil mar'ah. Tidak boleh seorang laki-laki melihat kemaluan laki-laki dan tidak boleh seorang perempuan melihat kemaluan perempuan. Saya pernah ditanya, Bunda, Umi Maki, kalau mencukur bulu kemaluan boleh nggak? Boleh, justru mencukur bulu kemaluan itu maksimal 40 hari itu sudah harus cukur. Boleh nggak Umi Maki dibentuk love, bunga? Hah? Saya nanya, maksudnya bagaimana? Saya bilang, iya dibentuk. Berarti kalau gitu kan dicukurin sama orang. Saya bilang, ya maaf, innallaha la yastahi 'anil haq. Allah tidak malu dengan sesuatu yang hak. Ya maaf, nyukur yang biasa-biasa aja kita agak susah ya Bu. Apalagi dibikin love. Saya sampai tanya, maksudnya di shaggy ya Bu ya? Subhanallah. Gitu Bunda. Jadi punten, ibu hanya boleh dicukurkan rambut kemaluannya selain ibu adalah suami ibu. Anak-anak nggak boleh. Kalau melahirkan itu lain hal. Kalau mau melahirkan, bidan yang membantu atau dokter kandungan yang membantu itu tidak apa-apa, gitu. Atau perawat yang membantu itu tidak apa-apa, seperti itu ya. Baik. Ya? Uban tidak boleh. Sebaiknya uban itu sebaiknya usikum wa nafsi bittaqwallah. Walaupun tidak ada, wallahu alam, saya rasa tidak ada larangan untuk mencabut uban, tapi itu akan menjadi saksi kelak kita di akhirat. Mengecat bulu rambut boleh, tapi selain warna hitam.
Coklat boleh, Mejiku Hibiniu boleh bunda. Orange boleh bu. Kalau suami ibu nggak takut sih boleh ya orange. Ya. Selain hitam. Boleh selain hitam. Ya. Jadi punten. Niatnya ketika menyemir atau mengecat rambut kita, niatnya bukan tasyabuh. Tadi kan tidak boleh ada. Apa itu tasyabuh? Tasyabuh itu menyerupai. Menyerupai, tasyabuh itu ada dua, ada tasyabuh bil rijal, ada tasyabuh bil kufar. Tasyabuh bil rijal itu menyerupai laki-laki, tasyabuh bil kufar itu menyerupai orang kafir. Jadi kalau ibu misalnya punten yang tidak boleh itu ibu ngelihat di TV artis fulana seorang kafir pakai warna rambut itu, saya pakai warna rambut yang itulah kayak biar kayak fulana yang artis kufarnya, itu tidak boleh. Jadi meniatkan untuk punten, ibu meniatkan untuk membahagiakan suami silahkan. Ya diperbolehkan gitu ya, tapi niatnya bukan melihat ya, bukan untuk orang, karena kan pada hakikatnya rambut kita diperlihatkan kepada suami, kepada anak-anak gitu kan, seperti itu ya. Kemudian tadi menyambung bulu mata tidak boleh juga ya, tidak diperbolehkan juga. Kalau waktunya luas sih sebetulnya ini ada perbedaan pendapat. Kalau waktunya lapang ada perbedaan pendapat tentang menyambung rambut itu, ada perbedaan pendapat. Kalau kalau rambutnya rambut asli manusia begini, kalau rambutnya misalnya bukan dari rambut manusia begini, itu luas ibu. Nanti mungkin kalau ada kesempatan lagi ya bunda ya. Selanjutnya yang termasuk ke dalam tabarruj, berlenggak-lenggok. Berlenggak-lenggok itu apa? Jalannya diatur. Ya, ketika jalan diatur banget, harus begini dan begitu. Nah, itu tidak diperbolehkan. Lalu meninggikan rambut, termasuk meninggikan rambut. Saya langsung pegang di belakang. Meninggikan rambut termasuk nih punten ya bu, saya juga sama nih kayak ibu nih. Punten ya bu, temenan ya bu. Ntar kalau ketemu saya disapa ya bu. Saya takut loh nanti ibu-ibu marah saya ngomong begini nih. Bu, meninggikan rambut itu, satu, rambut yang asli tadinya ditinggikan di sini nih. Jadi begini nih. Di gini atau di sini? Ya, kuncirnya tinggi. Nah, kita yang ibu rambutnya panjang, kan sependek apapun kunciran kita tetap aja kelihatan. Kalau rambut kita panjang, termasuk cepol jilbab itu tidak boleh. Aduh, cepol jilbab nggak apa-apa bu, nggak tahu bu sekarang mah bu ya. Ya, makanya gini. Kalau rambutnya asli panjang artinya ketika diikat ya memang seadanya diikat rambut jadi segini ngejendolnya itu boleh. Tapi tidak boleh ditinggikan jadi di sini. Nggak boleh jadi nyungcung tenaon dehnya. Nggak boleh gini nah bu, punten. Nah nggak boleh gini. Tapi di sini pokoknya sewajarnya aja. Tidak boleh menggunakan cepol rambut, cepol kerudung atau jepitan rambut yang gede. Nah itu tidak boleh. Ya? Kalau asli rambut, cepol, nah itu tidak diperkenankan bunda. Ya tahu ya bu. Gak apa-apa kalau belum tahu mah gak apa-apa bunda. Ya, mana dalilnya? Subhanallah nih kata Rasulullah bu, bukan kata saya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sinfani min ahlin nar lam arahuma kaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqar yadribuna bihan nas wan nisaun kasiyat ariyat mumilat mailat ru'usuhunna ka'asnimatil buhti al-ma'ilat la yadkhulnal jannah wa la yajida rihaha wa inna rihaha la yujadu min masiratin kada wa kada. Subhanallah. Sinfani min ahlin nar.
Ada 2 golongan dari penduduk neraka. Subhanallah. Lam arahuma, sebelumnya aku belum melihat, kata Rasulullah. Qaumun ma'hum siyatun ka'adnabil baqar yadribna bihan nas. Satu kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi untuk memukul-mukul manusia. Itu siapa? Itu adalah pemimpin-pemimpin yang tidak adil. Itu yang dilihat di neraka oleh Rasulullah. Wan nisaun kasiyat ariyat, dan para wanita yang berpakaian tapi telanjang. Tadi yang dibungkus, ya Bu, berpakaian tapi telanjang. Wan nisaun kasiyat ariyat mumilat mailat, yang berlenggak-lenggok jalannya. Sengaja jalannya diatur ya gitu Bu. Ya begitu, jalannya sengaja diatur. Ka'asnimat ru'usuhunna, dan kepalanya ka'asnimatil buhtil ma'ilat, kepalanya punten seperti pungguk unta yang miring. Ya, punduk unta nih. Ya, punduk unta tuh kan begini kan, dia di atas, tapi kalau dimiringkan jadi begini, gitu. Makanya kalau rambutnya asli, kalau asli boleh, tapi tetap walaupun asli tidak boleh begini. Di sini aja punten, ya, sewajarnya aja. Dan kalau rambutnya pendek, tidak usah menggunakan cepol atau jepitan rambut. Sekarang kan di pasaran banyak dijual juga jepitan rambut besar. Ya, wallahu alam Bunda, ini bukan perkataan saya, perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dikatakan ka'asnimatul buhtil ma'ilah, seperti punduk unta, la yadkhulunal jannah, dia tidak akan bisa masuk surga. Wala yajidarihaha, dan dia tidak akan bisa mencium wangi surga. Jangankan masuk surga, mencium wangi surganya aja nggak bisa. Sementara wangi surga ini sudah tercium dari kejauhan. Ya Bu, mau nafas dulu nggak Bu? Minum lagi. Ibu ya, bukan kata saya ya Bu. Ibu perhatiin baik-baik saya, kalau ketemu di mana aja Ibu tegur saya loh. Ya, jadi tahu ya Bu. Kemudian, nah Bu, satu lagi pasti Ibu tercengang dan saya pun sangat tercengang. Penggunaan high heels. Waduh. Ya, punten. Penggunakan high heels. Penggunakan high heels, aduh ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, inna awal mahalaka banu Israel, sesungguhnya awal kehancuran Bani Israel. Subhanallah, ada seorang perempuan bertubuh pendek, lantas dia menggunakan alas kaki tinggi dari kayu. Itu sama nggak dengan heel? Sama ya dengan high heels ya. Lalu ada di riwayat lain juga, kanatamroatun min Bani Israel. Dulu di masa Bani Israel ada seorang wanita qasiratun tamshi ma'amra'ataini tawilataini. Ada seorang wanita yang pendek berjalan dengan 2 wanita yang tinggi. Fattakhadhat rijlaini min khashab, lalu dia mengambil alas kaki yang tinggi. Supaya apa? Biar sama tingginya, karena dia jalan sama perempuan yang tinggi-tinggi 2 orang. Mungkin dia jalan di tengah jadi begini, ya kan? Akhirnya apa? Dia ambil alas kaki yang tinggi dari kayu. Lalu ada lagi, annamra'atan min Bani Israel kanat qasiratan. Sama sih dalilnya. Intinya adalah tidak boleh menggunakan high heels karena bagian dari tasyabbuh bil kufar, menyerupai orang kafir. Dan juga penyebab dilarangnya high heels itu juga menyebabkan satu,
kakinya jadi bersuara. Kakinya bersuara sementara Allah mengatakan wala yadribna bi arjulihinna liya'lama ma yukhfina min zinatihinna. Wala yadribna bi arjulihinna, janganlah mereka menghentakkan kakinya dengan suara sehingga jadi pusat perhatian, ya. Dan tidak boleh itu juga punten, Allah melarang sesuatu itu kalau ada madaratnya. Dan kira-kira penggunaan high heels bahaya nggak sih? Itu. Subhanallah, ya. Usikum wa ya nafsi bitaqwallah. Jalannya pelan-pelan. Kalau pengen jawaban jujur apa jawaban pengen nyenengin, Bu? Ya, kalau kita lihat dari dalilnya, tetap dengan cara apapun itu tidak diperkenankan. Ya, wallahu a'lam, Bunda. Ya, sekarang wages boleh nggak? Wagesnya kalau wagesnya tinggi ya sama aja, gitu kan? Wages kan rata-rata, ya, nggak ada dispensasi sebetulnya. Nggak ada keterangan, Bunda, nggak ada keterangan berapa banyak, berapa tingginya. Intinya adalah merubah penampilan. Yang tadinya minimal jadi maksimal tingginya, gitu. Jadi satu merubah penampilan, yang kedua menipu pandangan, gitu. Ya, kalau merasa enak di kaki, kan ada sekarang tuh punten, ada sendal yang punten dia wedges tapi empuk, itu boleh. Bukan untuk berhias ya, Bun. Punten. Jadi mau untuk menopang kaki, karena punten usikum, apalagi ada yang punya penyakit plantar fasciitis, ya. Iya. Itu niat untuk supaya kaki nggak sakit, tapi benar-benar yang tahu niat itu benar atau enggak kan cuman Allah. Saya nggak tahu. Ya gitu ya, itu. Maka usikum wa ya nafsi bitaqwa, seperti ada satu produk, ya kan, satu produk sendal yang memang sudah banyak di pasaran, itu ketika diinjak empuk, gitu, itu diperbolehkan. Tapi dia bentuknya wedges, boleh kayak begitu, ya. Wallahu alam, buat kesehatan gitu ya. Tapi bukan untuk menipu pandangan. Penggunaan soft lens bukan tujuan sebagai pengobatan. Nah, kalau pakai soft lens boleh nggak? Banyak aduhnya kita ya. Pakai soft lens boleh nggak? Boleh kalau tujuannya pengobatan, Bunda. Tapi soft lensnya tidak boleh berwarna. Aduh. Iya, sesuai kornea mata kita. Ya, itu. Jadi usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Ya, Bu. Ya. Nah, wallahu a'lam, Ibu, jenisnya kan itu berhias. Ya, Bu. Allah mengatakan ila ma dhahara minha, kecuali yang biasa tampak. Kalau kita di rumah juga selalu pakai maskara, biasanya pakai maskara, karena kata Allah ila ma dhahara minha, tidur pakai maskara gitu. Ila ma dhahara minha, gitu ya, Bu. Wallahu a'lam, Bunda. Ya, usikum wa ya nafsi bitaqwallah. Kemudian usikum, masih ada tasyabbuh, tapi waktunya sudah ini ya, Bu, masih ada tasyabbuh. Masih ada pakaian syuhroh. Nih apalagi kalau saya ngomongin pakaian syuhroh, ini semuanya kejedak satu semuanya, Bu. Bardir tuh, Bu, kalau kita ngomongin pakaian syuhroh. Ya, Bu. Terusin apa mau tanya jawab? Tasyabuh. Oke, yang belum tuh tasyabuh, kan tasyabuh belum kita bahas nih. Tasyabuh sama syuhrah. Tasyabuh dulu. Oke, tasyabuh ini menyerupai. Satu, menyerupai, yang tidak boleh itu menyerupai laki-laki. Yang kedua, yang tidak boleh itu menyerupai orang kafir. Ketika kita menggunakan sesuatu menyerupai laki-laki, itu tidak boleh. Ketika kita menggunakan sesuatu menyerupai orang kafir, itu tidak boleh. Ya. Ibu tahulah mana yang menyerupai atau tidak menyerupai.
Selanjutnya, detail sekali sih sebetulnya Bu ya, cuman karena waktu ya Bu ya. Kemudian tidak menggunakan sesuatu yang berbau syuhrah, entah itu pakaian ataupun barang. Ibu siap dibombardir Bu? Artinya apa? Menggunakan pakaian syuhrah, pakaian yang ketika dipakai dia dipandang, oh dia pakai itu loh. Supaya orang tahu. Artinya gini, syuhrah di sini orang tahu kalau nggak pakai itu bukan dia. Jadi kita mengidentitaskan diri kita sendiri. Gini, pokoknya saya tuh kalau nggak pakai merek ini ya bukan saya. Nah kayak gitu. Kan kalau dia meyakinkan diri sendiri kalau pokoknya saya tuh harus selalu merek ini. Kalau saya nggak pakai merek itu bukanlah saya namanya. Itu syuhrah. Ya, satu itu. Yang kedua, menggunakan satu barang dengan merek tertentu tapi bangga hati kita. Sombong. Kalau nggak sombong nggak apa-apa. Nggak ada kebanggaan dalam hati. Gue pakai branded nih. Nah itu yang nggak boleh. Kalau pakai, ya udah biasa lah kita pakai tasnya begini, pakai sepatunya begini, bajunya begini, nggak ada rasa sombong, itu tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu ada kesombongan dalam hati. Maka yang tahu sombong atau tidaknya kan hanya kita dengan Allah. Bisa difahami ya Bunda? Jadi pertama pakaian syuhrah itu pakaian yang menandakan dia ini identitas dia itu ya artinya menanamkan dalam dirinya itu kan yang tahu hanya dia dengan dirinya sendiri kan, hanya Allah dengan dirinya sendiri, ya kan? Seperti gini misalnya, orang itu kalau nggak merek baju itu kayaknya nggak mungkin deh. Kamu kenal aku? Aku nih yang suka pakai merek ini. Kalau bukan pakai merek ini ya bukan aku lah. Nah itu kayak gitu, ya. Dan jangan juga dikira syuhrah ini hanya barang-barang mewah. Enggak. Ternyata syuhrah ini bukan hanya barang-barang mewah. Sekalipun barang yang biasa. Kalau dia ingin menampakkan dia ini sebagai ini dan itu, misalnya gini. Sebagai supaya kelihatan tawadu, tahu tawadu? Supaya kelihatan rendah rendah hati gitu ya. Saya pakai pakaian yang bladus deh, robek-robek deh gitu. Itu pun nggak boleh. Itu. Nah itu maksudnya syuhrah itu seperti itu. Ya udahlah, jadilah seperti diri kita sendiri gitu. Itu. Jadi yang nggak boleh itu syuhrah itu ketika kita menggunakan barang dengan tidak harus mahal, bukan berarti barang branded itu syuhrah, tidak. Justru yang sederhana bisa dijadikan sesuatu yang syuhrah juga gitu. Kembali lagi niatnya ada pada diri kita sendiri, ya kan? Dan punten tidak menanamkan dalam diri kita kalau bukan ini bukan saya, gitu seperti itu. Itu ya Bunda, bisa difahami ya. Ini mungkin Bunda berbicara, nah nih, dalilnya pakaian syuhrah, man labisa thawba syuhratin fid dunya. Barang siapa yang menggunakan pakaian syuhrah di dunia, albasahullah, maka Allah akan menggunakan pakaian sauban madhallatin yaumal qiyamah thumma alhaba fihin nar. Maka Allah akan menggunakan pakaian kehinaan di hari kiamat, thumma alhaba fihin nar, lalu akan dibakar oleh api neraka. Seperti itu. Wallahu a'lam. Ini Bunda mungkin berkaitan dengan berhias secara syariat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.